Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi dan UKM. Berikut videonya. Selamat datang sahabat koperasi, saya Heru Hermanto dan bersama kita akan menjelajahi ke dalam konsep koperasi di Indonesia. Dalam perjalanan ini, kita akan membahas secara rinci aspek-aspek kelembagaan dan identitas koperasi, dari konsep hingga tujuan akhir. Mari kita saksikan bersama. Koperasi di Indonesia bukan sekedar entitas bisnis biasa, melainkan sebuah bentuk organisasi ekonomi yang diakui secara resmi. Berbagai konsep membentuk dasar koperasi, mulai dari koperasi barat yang menekankan kepentingan bersama hingga koperasi sosialis yang dikelola oleh pemerintah. Bagaimana evaluasi konsep ini mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia? Mari kita telusuri lebih lanjut. Pondasi kuat unsur-unsur kelembagaan. Untuk menjalankan kegiatan dengan efektif, koperasi membutuhkan pondasi yang kokoh. Keanggotaan, rapat anggota, pengurus, dan pengawas merupakan unsur kelembagaan yang tidak hanya memastikan koperasi berjalan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari anggota. Bagaimana koperasi keempat unsur ini menciptakan pondasi yang kuat bagi koperasi di Indonesia? Lanjut ke panduan beretika. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu bukan sekedar aturan, melainkan panduan moral dan etika yang menuntun setiap langkah dari koperasi sendiri. Dari keanggotaan sukarela hingga pendidikan anggota. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu bagaimana prinsip ini mengarahkan koperasi menuju keberlanjutan? Lanjut pada pondasi hukum dan moral. Landasan dan asas koperasi. Landasan hukum koperasi di Indonesia tidak hanya terletak pada undang-undang koperasi itu sendiri, tapi juga merambah ke dalam nilai-nilai moral Pancasila, Undang-Undang 45, dan juga pasal 33 Undang-Undang 45. Di situ memberikan pijakan bagi koperasi sebagai entitas ekonomi yang mengutamakan kekeluargaan. Bagaimana pondasi ini memperkuat identitas koperasi di tengah dinamika perekonomian global? Lanjut dengan menciptakan dampak, fungsi, dan juga peran koperasi. Koperasi itu bukan hanya bisnis, tapi juga permainan strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat. Fungsi koperasi itu mencakup berbagai aspek, mulai dari membantu anggota dalam hal ekonomi hingga berkontribusi kepada perekonomian secara nasional. Lalu bagaimana peran koperasi sebagai sebuah sokoguru perekonomian nasional untuk dan menunjang UKM? Mari kita eksplorasi lebih lanjut. Melampaui batasan dan juga tujuan koperasi. Mencapai tujuan koperasi itu bukan sekedar tentang pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga membangun sosial juga nasional.
koperasi itu di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggota koperasi sendiri, juga masyarakat secara keseluruhan umum. Jadi siapa aja kita untuk mensejahterakan mereka semua yang pengen pada produk koperasi dengan mengintegrasikan, menyatukan ya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana koperasi itu berperan sebagai agen perubahan yang positif? Lanjut pada kesimpulan. Terima kasih sahabat koperasi atas perhatiannya dalam mengeksplorasi konsep koperasi di Indonesia. Dengan memahami konsep-konsep ini, dengan memahami prinsip-prinsip ini, juga unsur-unsur kelembagaan koperasi, juga landasan asas-asas fungsi koperasi, peran-peran koperasi, juga tujuan koperasi. Dari kita tahu ini semua, kita dapat melihat bahwasanya koperasi itu adalah sebuah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi yang juga membantu dampak positif sosial secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.